Cak itu apaan Cak nama TikToknya Cak? Asupan goyang basah. Acing. Gue cari dulu ya. Cak kok hitam Cak? Udah bacot nih. Masih statement gue masih gak berubah. Graham Potter pelatih biasa aja kalau menurut gue. Oke, thank you buat lu semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sekali lagi ya. Karena Mukanya ini mukanya. Nanti lu ituin muka gue masih lagi. Oke, balik lagi di channel Kong Media. Kali ini kalian semua ada di segmen Kutu Pasar, kupas tuntas partai besar. Boom. Boom. Nggak ekspresi lu si anjing ini. Tahu lu Ini si nggak anjing. ada. Buset deh. Acau lu diebot lu beda. Jorok anjing, banok banget. Bahan oke, banok. Bahan oke gitu. Bahan oke gitu. Kali ini ya kan Kutu Pasar kali ini. Ini mah cepet aja nih, main cepet aja nih. Boleh. Magiko kemana sih? Kagak tahu tuh orang. Kelelahan dia katanya. Bermain 2 kali 45 menit. Cedera panjang deh. Cedera panjang full. Mungkin badai cedera kali ya. Magiko Mas tuh- berisik itu mas. Mas, hey. Cari terus di TikTok. Goyang basah. Nih ya, kenapa ngomong goyang basah? Abis ada yang nonton dangdut hot gitu. Kacau deh. Si Iblam itu. Si Iblam itu kacau banget. Tadi siapa tuh? Ayu Fagansa, Ayu Faganza. Bu Dokter. Bu dokter kacau tuh bu dokter tuh. Kacau tuh Ayu Faganza hot banget lagi anjing dengan ini tight dressnya gitu. Banok. Bahan oke. Oke, enggak usah. Udah. Ini sekarang lagi di mana sih nih? Kita sekarang di mana Ki? Kita lagi ada di The Game Lab. Nih ya, gue pengen ngasih tahu dulu karena gue lagi abis ganti VGA ya kan. Jadi nggak ada running text berat, gue nggak kuat ngerender komputer gue. Oh nggak ada. Gue nggak kuat ngerender nanti nih video yang ini kayaknya nggak ada running text ya. Jadi gue taruh lokasinya aja di bawah sini nih. Jadi Kok nggak habis ada. ganti VGA? Iya, gue jadi. Kok malah jadi nggak kuat? Nah, jadi gue mau ganti prosesor nih. Kan prosesor gue onboard. VGA gue kan onboard. Dari bawaan. Ya, gue cari dulu yang murah nih VGA nih. Nih cari VGA yang murahan, gue mau ganti prosesor dulu. Abis itu nabung buat beli VGA. Oh, tapi berarti sekarang belum bisa running text. Belum bisa running text. Nanti nextnya bakal ada running textnya lagi deh, gue usahain lah. Enggak lah, video abis ini juga enggak ada running. Oh iya bener, video abis ini nggak ada running text. Karena sama harinya. Oke, nggak pakai lama-lama lagi nih. Gue mau bahas. Blam, ambilin teh pucuk Blam, tolong Blam. Anjing, ini bangsat banget. Blam. Tolong ambilin teh pucuk Blam, lagi syuting nih abangnya. Teh pucuk tolong. Tolong ya. 1. Makasih Blam. Kasih ya Blam. Thank you Blam. Jadi kali ini gue mau bahas soal champion tuh. Champion. Chelsea dengan Graham Potter ya nih ya. Membuktikan tuh. Ya kan? Menang 3-0. Belum kenalan ini. Oh iya, lupa gue. Gila. Gue sampai lupa. Oke, kenalan dulu gue Steker Listrik. Nama gue Steker Listrik. Gua Papel Solomin. Ini sebelah kiri gue ada siapa? Toto. Enggak, Toto mana nih? Afrika apa Rosena? Toto Hold the WC. line. Hold the line. Hold the line kayaknya bukan Toto deh. Toto. Toto. Hold the line. Jet. Oke, udah ya kenalannya ya. Udahlah. Langsung aja. Itu bisa diam dulu nggak tuh? Oke, jadi Graham Potter meyakinkan nih
3-0 do menang sama AC Milan. Dari segi permainan menurut lu gimana? Segi taktikal pemain Aubameyang nih. Amayang. Ya. Aubameyang nih, si Aubameyang ini ngegolin do. Menurut lu maksimalkah permainan dari Chelsea? Sebenarnya kalau menurut 3-0 3-0 lawan AC Milan. Sebenarnya gue nggak mau terlalu kayak expect langsung ke Graham Potter atau ke Chelsea ya. Gue ngerasa kayak ini entah ya kalau Chelsea main bagus oke lah main bagus dia. Tapi entah Chelsea-nya yang istimewa atau AC Milan-nya yang Tolol. bodoh gitu ya. Tapi memang gak, iya sih. Maksudnya Itali lagi krisis nih. Iya, Maksud gua si liganya nih lagi nggak sehat, nggak baik-baik aja. Berarti antara Chelsea-nya yang bagus atau Milan-nya yang menurut lu jelek banget? Menurut gue Chelsea main bagus, harus diakuin Chelsea main bagus untuk standar biasa aja, ngerti gak? Bagus tapi biasa aja gitu. Nggak ada Berarti yang mainnya biasa aja dong. tapi ya Taktiknya berjalan. taktiknya Ketika berjalan ngelawan gitu. AC Milan kelihatan jadi bagus. Ah itu karena lawannya di bawah standar mungkin AC Milan lagi out of perform. Jadinya kelihatannya Chelsea tuh istimewa padahal kalau gue nonton tuh kayak biasa aja. Maksud gue ya Chelsea taktiknya berjalan, passing panjangnya juga cukup oke dengan formasi masih eksperimen kan berapa kali Potter kan coba-coba pemain coba-coba formasi tapi dengan hasil 3-0 ya untuk secara spirit dan mental sih oke ya. Tapi kalau untuk ketemu tim-tim selain tim-tim yang cukup besar lainnya tuh kayaknya agak sulit menang besar kayak gini lagi tuh agak sulit karena harus diakuin AC Milan bagus di Liga Italia kan di Champion terbukti dari musim lalu ya biasa aja dan nggak perform lah gitu dan kemarin AC Milan terbukti lagi main buruk. Harus diakuin AC Milan passingnya sering lepas yang ngotot tapi kalau ngototnya nggak terarah kan buat apa gitu kan. AC Milan kemarin lebih banyak kelihatan kayak kejar bola kerja keras tapi arahnya nggak tahu kemana jadi. Tapi bukan berarti AC Milan tanpa peluang gitu. AC Milan juga punya beberapa punya peluang cuma masalah finishing akhir dan ya Chelsea lebih efektif. Oke, berarti ada permasalahan gak sih Indo kalau menurut lu skuadnya AC Milan nih sampai apakah kesalahan taktik, apakah kesalahan pemain kah? Kalau menurut lu dari segi lu? Kalau menurut gua kalau kesalahan taktik nggak salah tapi memang taktiknya AC Milan cuma segitu. Karena terbukti AC Milan musim lalu juara kan gitu dengan taktik yang seperti ini dia bisa juara di liganya Italia gitu tapi untuk di Champions dia nggak bisa berbicara banyak kan terbukti dari musim lalu dan musim ini kita lihat aja dibantai Chelsea menang susah payah gitu kan sebelum-sebelumnya tapi kalau untuk secara kualitas pemain ya menurut gua kualitas pemain AC Milan pertama pemilihan pemain dan kedua stok pemain AC Milan ya lu mau ngarepin apa dari pemain-pemain mediocre yang ya isinya Giroud, Ibrahimovic pemain-pemain yang udah lansia, udah nggak ibaratnya kasar ya maksudnya udah nggak kepake di tim-tim sebelumnya. Tim besar gitu, iya di tim-tim besar besar tuh nggak kepake gitu. Ya walaupun ada beberapa kayak Rafael Leao yang mulai bagus gitu ya. Gue sebenarnya agak kayak sebelah mata gitu ke Leao tadinya kayak pemain nih kapan sih kata gue cuma lari-lari gitu kerja keras cuma makin kesini gue ngeliat pergerakannya kayaknya mulai prospek gitu walaupun dibanding wonderkid yang lain emang masih jauh sih. Tapi kayaknya untuk tim sekelas AC Milan dia bisa mencolok karena dia beruntung main di AC Milan gitu. Dan menurut gue itu tips juga buat pemain muda yang lagi nyari panggung. Gak usah lu di tim yang superior. Cari aja tim yang biasa aja tapi lu maksimal di sana jadi lebih kelihatan gitu. Tapi kalau untuk overall permainan kemarin sih menurut gue kayaknya Chelsea juga nggak bakal jauh lah. Gak bakal jauh melangkah di Champion ya. Kalau menurut lu Ki permainan kemarin tuh gimana? Chelsea-nya kah sama pertanyaannya Kenando Chelsea-nya kah yang sebenarnya gini Chelsea-nya main bagus atau AC Milan nih yang main biasa aja gitu loh maksud gua main buruk gitu. Ini kita bedah dikit dulu nih ya dari formasi kan Chelsea berarti 3-4-3 dia kan. Mainin lagi Chilwell di kiri di kanan. Ntar dulu deh Ki, sebentar. Ini masuk nggak ya? Gue jadi operator, gue juga jadi host. Balik lagi nih kurang manusia. Padahal banyak anjing di situ. Si bangsat emang. Oke. Gimana Ki? Formasi. Di atas kertas 3-4-3 tuh. Iya. Di belakang main 3 back tengah. Di
kanannya pakai Reece James, di kirinya Chilwell main lagi, Tapi- Loftus-Cheek, Kovacic. Tapi emang 3 back ini lagi ini banget ya. Bermain dengan 3 back ini lagi in banget ya, maksud gue. Sebenarnya kan sepak bola itu tren aja gitu loh. Jadi zaman Ferguson 4-4-2, tim 4-4-2, mana yang enggak pakai 4-4-2 gitu. Barcelona pakai 4-3-3, zaman Pep tim mana yang enggak pakai 4-3-3. Arsene Wenger pakai 4-2-3-1, tim mana yang enggak pakai 4-2-3-1. Jadi ya false nine. tren gitu. Keren ya. Sementara si AC Milan berarti kalau gue lihat sih dia main pakai 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3. Di depan Giroud ya biasa, striker afkiran dibuang dari mana-mana. Ya Arsenal pernah punya Giroud tapi. pada masanya. Le dulu di lu kan. Ya dulu. Lu Kan sekarang- Giroud salah lu gitu. Sekarang kan Goblok juga tuh pemain. udah tuh. berapa dia 34 ya umurnya? Ya ya? udah Iya. habis lah. Jadi kalau menurut gue bukan Chelsea formasi berjalan lancar gitu. Cuman kalau AC Milan ya memang AC Milan ya AC Milan gitu, nggak ada yang bisa lu harapkan Nothing karena musim special. lalu pun di Liga Champions dia finish di peringkat 4 gitu. Bahkan peringkat 3 ke Europa League pun tidak berhasil gitu di group stage musim lalu gitu. Jadi ya nggak heran bahwa apa yang AC Milan peragakan di Liga Italia itu kan murni fighting spirit aja, gerasak gerusuk. Formasinya ya kagak jelas menurut gue si Pioli ini. Si Pioli ini kayaknya tipe pelatih yang motivasi Iya, gitu, motivator. bukan strategikal macam pelatih-pelatih top dunia sekarang gitu. Jadi dengan kalau Pioli nggak mau belajar pendekatannya gitu-gitu aja, dia nggak akan bicara banyak di Liga Champions. Makanya gue nggak aneh ketika Chelsea menang dengan margin 3 gol. Itu kan bagi gue artinya bukan Chelsea yang jago gitu, tapi AC Milannya yang memang belum punya mental sama sekali di Liga Champions gitu. Berarti Italia sedang tidak baik-baik saja ya Ki. Juara Liga tahun kemarin loh, maksud Iya, gue Milan juara. yang si Marcel begitu-gitu maksud gue yang sama Inter Ya, selek ya. yang akhirnya itu dia seorang juara loh musim lalu di Iya, iya, iya. di Italia gitu loh. Segitu payahnya kah ada di champion gitu maksud gue. Sebenarnya kan kalau kita flashback ke belakang kenapa AC Milan juara tuh faktornya banyak ya. Juventus lagi drop. Juventus lagi drop, Inter Milan pelatih baru nyoba-nyoba si Simone Inzaghi di musim lalu. Jadi AC Milan melenggang kangkung gitu ibaratnya. Cuman kalau untuk ya balik lagi, gue juga nggak pernah expect AC Milan dengan gaya mainnya gitu bisa juara gitu. Tapi nyatanya kan kayak gitu. Ya di luar AC Milan musim lalu juara, ya karena memang banyak aja tim yang lagi nggak banget musim lalu di Liga Italia gitu. Cuman kalau kita lihat musim ini Napoli, Lazio itu kan lagi pada naik daun semua Napoli gitu. apalagi. Napoli gila, lagi Napoli. gila. Nah banget menurut Napoli. gua akhirnya nggak aneh lah kalau AC Milan musim ini gagal nggak bisa ngeraih Scudetto gitu, karena semangatnya nggak cukup kalau nggak punya otak, kasarnya begitu. Berarti ngandelin semangat aja tapi Iya, fighting spirit karena lihat deh pertandingan kemarin. Gila tabrak-tabrakan doang gitu main AC Milan, kayak oper-operannya boleh lepas, ntar oper kekencengan, ntar yang nerima kagak bisa nerima gitu ya, kayak itu kayak SSB apa sih lagi kayak sparring iya. ya. Ya udah ya. Kayak SSB lagi Kayak Liga sparring. Kompas gitu aja. Liga Danon. Iya nih. Nggak. Chelsea-nya Ki. Lu nge-highlight Chelsea-nya. Pemain yang ibaratnya sekarang ya di Liga Inggris juga ya so-so. Pemain Chelsea nggak istimewa beberapa musim. Ya so-so lah gitu. Maksudnya gue bisa bilang bahwa ini sebenarnya masuk nggak ya? Masuk kayaknya deh. Ini kurvanya anjing, takut gue. Itu Masuk, nyala. masuk. Nyala ya. Ya di Liga Inggris tuh ya so-so aja Chelsea. Sementara di Liga Champion bisa bertahan gitu loh, maksud gua. Kualitas Liga Inggrisnya kah yang sangat baik menurut lu? Atau memang individual timnya aja yang emang pressure kalau main di liga sendiri? Kita ngomongin Chelsea ya. Pressure main di liga sendiri atau emang dia lepas kalau main di Champion? Menurut lu gimana Ki? Enggak sebenarnya gini. Si Chelsea ini sama masih coba nyari-nyari juga gitu.
sementara di Inggris ya kita tahu sendiri kualitasnya gitu gimana Manchester City, Arsenal dan tim-tim lainnya tuh emang lagi naik-naiknya gitu. Sementara Chelsea kan di bawah Tuchel aja kemarin terakhir lagi nurun gitu. Kalau kita bicara di Liga Champions kayak kemarin lawan AC Milan, ibaratnya ya Chelsea lawan tim papan tengah ke bawah di Liga Inggris kan bisa menang dong gitu. Iya. Ya sama aja kayak gitu. Sorry buat fans AC Milan, tapi bagi gua AC Milan tuh tim papan tengah ke bawah kalau main di Liga Inggris. Kalau di Inggris ya dia ya 12, 10 iya, lah, karena gitu aja. ya tadi yang gue Beda bilang kualitas liga. beda kualitas liga dan dari sisi permainan taktikalnya tuh busuk banget menurut gue Pioli. Jadinya ya nggak heran kalau Chelsea bisa Menang. masih nyaman di Liga Champions gitu sejauh ini. Kalau Lundo ngelihatnya berarti ada sesuatu yang ibaratnya berarti Liga Inggris nih emang liga paling ketat ya. Ya kalau orang punya statement kayak Liga Inggris tuh terlalu digoreng 3 nomor 1 bla bla, buktinya di Champions dan lain-lain gitu. Menurut gua parameter Liga nomor 1 itu bukan seberapa jauh kiprah lu di Liga Champions atau lu setiap musim juara Champions, tapi persaingan setiap tim di liga itu setiap musim gimana. Inggris itu bisa 5, 6, 7 tim tuh ganti-gantian tuh, walaupun mungkin 1, 2 tetap gitu ya. Tapi 3 ke bawah kan terus tuh muter terus. Nah, sementara di liga lain ya udah Spanyol dengan Barca Madrid ya kan. Terus udahlah kalau Perancis udah lah ya yang lain ya itu aja gitu. Nah, menurut gue ya pantas aja Liga Inggris. Jadi sekarang gini, kenapa si Graham Potter kemarin di Liga Inggris beberapa kali tuh, 2 kali kan berarti udah kan main dengan 4-2-2-2 kan, 4-4-2 lah udahlah formasi sebenarnya 4-4-2 kan itu kan. 4-4-2, tapi di Liga Champions dia berani balik lagi ke 3-4-3-nya si Chelsea yang kita kenal gitu. Karena berarti kan dia ngerasa kalau pertama Liga Champion ini enggak seprestis Liga Inggris dan Liga Champion ini nggak seberat di Inggris gitu, yang lu kehilangan 3 poin posisi lu langsung bisa drop jauh. Sementara kalau lu kehilangan 3 poin di Liga Champions ya lu masih bisa masuk, yang penting kan lolos kan. Ada gitu. 6 pertandingan gitu. Dari 6 pertandingan gitu. Dan menurut gue si Chelsea tuh sorry tuh saya orang-orang kayak Graham Potter gini menurut gue Jadi belum bisa Nindo. masih statement gue masih nggak berubah. Graham Potter pelatih biasa aja kalau menurut gue. Pelatih biasa aja, Pelatih nggak biasa bisa ngangkat Chelsea sebagaimana Chelsea dengan Drogba dengan Nggak gini. masa itu ya. Kalau pada masa itu pertama kualitas pemain Chelsea gila, harus diakuin, pemain mahal dan faktor Abramovich kan di situ. Tapi kalau sementara sekarang kita lihat Brighton lawan Liverpool 3 sama tanpa Graham Potter gitu, mainnya masih nggak berubah. Berarti kan ya kita harus akuin pondasi yang ditinggalin Graham Potter memang kuat Di Brighton. Tapi kan berarti pemain Brighton ini punya motivasi yang bukan cuma tentang pelatih gitu. Mereka punya motivasi yang kalau ini tim harus karena lagi dapat angin juga ya, tapi ini tim memang solid gitu. Dan gue ngerasa Graham Potter sorry tuh saya tapi nggak bisa ngebawa Chelsea ke nggak bisa ya. Nggak bisa apa belum? Mungkin perlu 3-4 musim lah menurut gue. Nggak terlalu lama. Ya Sebelum dia dipecat maksudnya. ya menurut gue kan makanya gue paling akhir musim dipecat Graham Potter. Tapi kalau performanya kayak gini tuh maksud gua ya nggak munafik lah, kita main bola nyari menang. Nyari menang. Kayak kemarin menang 2-1 lawan ya Dirty Win gitu Iya, kan, si Gallagher. Menurut gua ya sejauh ini positif gitu. Ya gue nggak tahu sih ya, tapi manajemen Chelsea mau gimana. Tapi kan statement mereka kan pada pas awal datang Graham Potter dia bilang kami akan membersamai kasarnya gitu lah. Kami akan membersamai Graham Potter trust the process gitu. Iya. Tapi balik lagi kalau memang niatnya menang, lu cuma menang 2-1, 1-0, lu yakin bisa menang terus-terusan. Iya sih. Gitu. Karena kalau lu cuma bisa menang Ya, tipis-tipis. Tottenham. Iya kan. Ya, kita lihat seberapa jauh Conte ya kan. Iya. Lagi Tottenham. Kalau lu Ki, Kalau gua pembuktian enggak Graham Potter ini sejauh ini ya? Kita berapa? Berarti 3 match ya? 3 match. 3 match kan. Udah sama 3-4 dengan, match lah. Iya, 3-4 match dengan Graham Potter. menurut gua tetap sih, maksudnya gini, gue masih percaya gitu Graham Potter nih pelatih ada lah otaknya gitu, dia bisa lah ngangkat Chelsea. Cuman ya balik lagi tadi waktunya nggak bisa singkat gitu, karena
keraguan gua awal-awal sama Mikel Arteta di Arsenal aja kan 1,5 musim gak ada hasilnya gitu. Cuman Iya. akhirnya gitu di musim ini gue baru bisa mulai percaya gitu sama Arteta. Begitupun akhirnya dengan Graham Potter. Makanya gue nggak aneh kalau memang butuh waktu yang lebih lama untuk membangun sebuah tim gitu. Ya intinya kepercayaan di manajemen karena kalau kita bicara Erik ten Hag di MU pun itu tetap butuh waktu gitu menurut gua. Bahwa MU mulai menanjak, menurut gua mulai menanjak grafiknya. Dia kalah di laga-laga yang memang sekiranya besar gitu dan sulit gitu. Cuman kalau di beberapa musim terakhir kan lawan tim Gurem juga itu bisa Kesulitan. kalah Iya. gitu. Cuman di bawah Erik ten Hag seenggaknya gitu. Dia bisa ngasih perlawanan ketika lawan Arsenal bahkan menang gitu. Cuman kalau lawan City ya udah OP lah City-nya gitu kan. Orang katanya City harusnya bikin liga sendiri. Nah itu mah hiperbola itu. Itu berbola. Hiperbola itu. Yakin bisa ngalahin City? Ya pasti lah yakin? kalau Arsenal Yakin? mah kan paling enggak Gabriel Jesus 6 gol gitu. Ini enggak analisa yang ngada-ngada. Bukan ngada-ngada. Itu spekulasi. Lagian kalau Spekulasi dajal. kalau kalah sama City sisanya menang kan terus kenapa ya? Dan bukan kalau lawan City menang terus kenapa? Pasti menang juga lawan City gitu kan. Iya enggak masalah. Minimal margin 3-4 gol gitu minimal gitu. Ntar nih hari Minggu lawan Liverpool nih Oh kita itu lihat udah aja pasti mana. menang, kalau itu udah pasti. Kalau sampai Kalau misalnya Arsenal lawan Liverpool hari Minggu menang, kayaknya Klopp bisa dipecat kalau menurut. Ayah, gue mau bahas itu sih sebenarnya, cuman ya nanti aja lah hari Minggu ya di Kutu Pasar hari Minggu ya kan. Berarti sejauh ini ya berarti ya benar yang gue bilang episode-episode lalu, Italia itu sedang tidak baik-baik saja. Italia memang kualitasnya sekarang segini aja gitu. Tapi timnasnya oke tuh. apa? Timnasnya Nggak masuk Piala Dunia. nggak mau Bos, Piala timnas ya. Dunia bos. Nggak- Conference League tuh nggak bisa jadi parameter, nggak bisa karena Nggak itu bisa. tempat eksperimen, tempat coba-coba. tempat coba-coba. Sebenarnya Bos. kebanyakan Itali tuh menurut gua kebanyakan ininya berpuas diri sama SDM di sana gitu. Pelatih-pelatih banyak dari Itali. Stoikisme. Padahal kelihatan yang bagus juga kehitung jari gitu kan pelatih-pelatih Itali, dan pemain-pemainnya pun krisis regenerasi gitu menurut gua. Nggak ada sosok-sosok yang bisa ngebuat Itali tuh jadi lebih baik lagi ke depannya kalau yang gue lihat Atau pola ya. permainan Italia udah nggak efektif lagi. Pola permainan karena apa? Karena pelatih. Pelatih. Pelatihnya itu Itali itu ngambil pelatih tuh dari Itali lagi kebanyakan. Dan gaya mainnya gitu-gitu aja. Gaya mainnya Nggak ada gitu-gitu aja. nggak ada yang bikin perubahan gitu loh, nggak ada yang pembeda kayak Pep pada masanya, kayak Iya. Mourinho pada masanya. Dan menurut gue gini ya, maksudnya Roberto Mancini di Italia itu adalah sosok yang beda gitu dari pelatih kebanyakan. Cuman kenapa dia gagal di Piala Dunia? Karena pemainnya habis sudah pemainnya gitu loh. Dan- Ketika dia menang Piala Eropa kemarin ya itulah momen terakhir dari pemain Italia, yaitu sisanya ya harus regenerasi, Ya, cuman gagal. ya namanya dia juara ya juara gitu ya. Tapi kalau lu nonton Liga Piala Eropa, Italia juga susah payah gitu. Kayak faktor lucknya cukup besar kalau menurut gua. Masih kalau secara permainan masih ada beberapa tim yang menurut gua lebih pantas juara, tapi kan balik lagi ya juara gitu. Tapi menurut gua kalau secara permainan menurut gua ya harusnya Ya kalau bahas permainan ya ada beberapa tim lah yang harusnya gua ngeliat kayak Ya kalau bahas permainan Belanda juga permainannya bagus, ya, gak pernah itu juara kan, Piala gitu kan. Dunia. Tapi balik lagi ya mungkin mental Italia bagus dan ya banyak faktor lah. Tapi kalau untuk secara sebenarnya Italia ini kan sama kayak Inggris. Timnasnya isinya pemain-pemain di liganya kan. Iya. Di Inggris kan juga banyak kayak gitu. Tapi bedanya Inggris kualitas liganya cukup baik gitu. Sementara Italia kualitas liganya ya sosok gitu kan. Jadi ya kualitas timnas yang baik kan dipengaruhi dari liga yang baik kan. Ya, jadi ya kita lihat Deh, aja Prancis performanya. Apa? Prancis pemainnya yang dari Liga Prancis cuma sepersekian orang. Sisanya kan dilempar semua sama dia. Ya at the end of the day maksudnya kalau kita lihat ya tim-tim besar di Italia pelatihnya dari Italia semua. Iya, iya, Pioli, benar. Simone Inzaghi, Allegri. Iya benar. Ya banyak lah pemain-pemain, Sarri, Ya, Sari. Spalletti. Tapi kalau Liga Inggris nih pelatih-pelatihnya ya
top-topnya emang ada dari Inggris. Iya, Jerman, Nggak ada. Spanyol. Iya, Spanyol. Pasti. Iya. Ya itu maksudnya poin gua tuh Liga Italia itu terlalu berbangga diri dengan SDM yang dia miliki di kepelatihan gitu. Akhirnya ya nggak kemana-mana di timnas, di klub juga nggak kemana-mana gitu. Klubnya kayak AC Milan. Makanya gue bilang gue nggak heran karena ya emang gaya mainnya katro banget ini orang. Iya, payah Italia emang. Gaya-gaya mainnya gue membosankan anjing buat gue. Iya, makanya kakek-kakek yang nonton. Kakek gua. Walaupun Juventus keren ya kemarin menang tuh. Juventus. Ya. Juventus keren sih. Tapi kita nggak bahas Juventus. Tapi kita nggak bahas Juventus. Dan ya lawannya juga cupu. Iya. Kita makanya bahas yang besar-besar aja, partai besar-besar aja. Kalau Juventus ketemu yang baru kita bahas. Jadi saran gue buat Chelsea, udah lu tuh buruan dah Graham Potter sampai kapan, habis itu kalau lu mau menang tarik aja Zidane, kalau enggak Ronald Koeman. Udah beres, atau enggak Joachim Low ke. Joachim Low enggak ngelatih di mana-mana ya sekarang ya? Nganggur ya. Nganggur. Ronald Koeman juga masih nganggur. Ronald Koeman nganggur ya. Tuh. Joachim Low tuh. Kayak menjanjikan sih Joachim Low. Jenius deh. Jenius tuh orang tuh. Jenius. Maksudnya dengan Jermannya gua di saat dengan Jermannya itu menurut gua ekspresi yang nih kaku banget, Jerman banget tuh dia tuh. Iya. Nih makanya nih ya gue bilang nih Sintayong nih ya, coba lah, maksud gua Kan mirip tuh rambutnya ya sama Joachim Low sama Sintayong. enggak pakaiannya sih lebih ke pakaiannya, pakaian Sintayong mirip loh sama Joachim Low. Beda si Sintayong jarang galer aja. Kalau Joachim Low kan galer mulu. Kan begitu, Dut? Joachim Low enggak. Kan Masalahnya diperhatiin galernya buat apa anjing? Maksudnya iya, ikonik itu. Juara dunia. galer tercium ya? Galer cium. Kan ada yang bikin kompilasi tuh. Galer cium terus salaman tangan sama siapa gitu. Katanya apa jamur galer Joachim Low udah nyampe mana gitu katanya. Jorok anjing, orang Indonesia tuh pasti yang bikin. Itu makanya nih, nih Indonesia contoh lah tuh. Jerman anjing. Tuh dia membangun dengan Joachim Low, gila berapa tahun tuh Joachim Low? 2008. Anjing gua Euro yang Cikobol lu tau yang ngumulin itu Piala Dunia. ya Piala Dunia 2010 ya? Ausel ya? 2010. Ausel semifinal ya? Jerman ya? 2010 ya? Oh 2008 kayaknya peringkat semifinal. 3, pokoknya 2014 puncaknya lah. iya, dan itu enggak Terakhir 2018 nggak grup lolos kan, makanya di out sama Sintayong. Dipulangin sama sama pelatih gua. Joachim Low gua pulangin. Panggil Gareth Southgate. Uji tanding. Itu lagi tuh. Itu lagi. Jerman gua pulangin, Bos. Enggak, padahal saat itu Sintayong juga megang Korsel lain. Iya, makanya apalagi sama Indonesia kan. Makin pulang. Habis menang Indonesia sama Palestina deh. Habis menang U17 ya. Puncak klasmen. Gua ngeliat tadi si Bos Danis lagi nonton gitu kan ya. Hari Minggu ketemu Malaysia. Habis itu Bos Danis nonton dangdut hot Bos Danis. Dangdut Habis hot. nonton timnas. Siapa Ki namanya? Ayu Fagansa, bukan Faganza lagi Fagansa. Pakai S. Fitnah. Ditutup oleh Giayo Bisnam Kegel bareng Maria Vania. Ih, Anas tuh tadi yang nonton. Iya sih, Maria Mania kacau, udah deh. Baru 25 menit Ji. Baru 25 menit lagi. Gua mau bahas apa lagi ya? Ya elah. Terus menang ya 3-2. Menang 3-2. Ronaldo tapi enggak golin. Orang jelas males. Bahas MU besok main sama siapa sih? Jangan bahas MU. Sama tuh klub anjing. Capek. Sekelas, satu kelas anjing. Arsenal juga menang 3-0 kemarin. Arsenal menang 3-0. Menang 3-0. Nah udah nggak usah Liga Malam Jumat lah, ngapain lah bahas. Iya, Gue juga gue kenapa satu-satunya yang sebenarnya gue tadi mau masukin Graham itu. Potter tuh harusnya masuk. Nggak perlu Jadi pelatih baik karena dia entot bahas mana-mana anjing. Bacain komen. Gak ada yang komen, makanya lu komen. Buset itu sampai pik. Komen udah sepi-sepi baik nih, kagak ada. Gila ada duitnya kemarin si Marwan tuh kacau tuh Marwan tuh. Aja lu. Gua Marwan. Ada juga tuh yang prediksi skor katanya saking percaya sama Pep Guardiola kali ya. Katanya Manchester City 25, MU 2. Ada itu yang komen begitu, lu cari aja di preview.
Manchester City sampai golin 25 anjing. Sampai kata gue mau ya Torre juga mau ngegolin itu anjing. Kacau anjing, tepes anjing, Carlitos. Bapaknya Haaland. Saking percaya. Bapaknya Haaland. Bapaknya Haaland. Saking percayanya tuh gila kata gue. 25 anjing masalah. Dia penyembah Pep Guardiola anjing kata gue tuh orang. Kacau dah. Enggak, ini 25 menit ya udah selesai bahasannya anjing. Lagi dong. AC Milan kali AC Milan tuh. AC Di Milan. sini kali ya. AC Milan sekarang Milan. ya. AC Milannya tutup aja Ji. Lah tadi kan udah dibahas AC Milannya goblok. AC Milan pokoknya iya itu perlu adanya pelatih baru lah menurut gua kalau pengen berbicara ya di Liga Pelatih apa Champions. pemain? Pelatih dulu. Pelatih Otaknya dulu. dari pelatih. Dari Pelatih baru buang-buangin pemain. Iya. Pelatih bagus pasti ngebawa pemain bagus. Iya betul. Karena ya cukup lah Olivier Giroud lu tampung. Alah. Udah gila itu orang. Udah gila apa? Udah gila. Sama pemain AC Milan yang pilar-pilarnya dibuang-buangin kan. Iya. Kayak udahlah AC Milan. Frank Kessie. Kessie tuh. Kacau bener. Romagnoli juga udah Romagnoli emang udah diceng-cengin kan sama fansnya sendiri dia. Jadi kapten kayak inian. Tapi solid Apaan padahal tuh? dia tuh. Maksud gue lumayan solid lah. Ah sekarang ya lu lihat lah nurun banget mainnya tuh. Ah, udah ngobrol aja lah berdua lah tuh. Ya udah lah. Kayak Ya AC Milan Abate lah paling enggak lah. atau Philip Maxes. Cesedorf. Montolivo. Itu bagusnya ngerekrut Balzaretti dari AS Roma itu. Robinho. Iya. Udah gak jelas tuh. Emang tapi dulu bener loh, maksud gua di Italia tuh banyak pemain-pemain Brazil loh. Bagus-bagus dulu pemain Italia. Iya, maksud Si gua. ini siapa wing kirinya back kirinya AS Roma Cicinho tuh jago banget dulu. Cuman ya eranya udah habis. Cuman kita lihat dominan ya, maksudnya lebih berpamornya tuh kalau di Italia kan emang dari dulu back. Iya, back Dibandingkan dengan striker gitu. Walaupun ya Paling ada laku nama-nama lah, macam Bagio, Iya. Bami Jawa, Bami Jawa yang di sini. Ada dong. Bagio. Mbah Gio. Cuman yang mirip-mirip. Itu enak. Nih Pian kalau nonton ininya tukang masak yang Bagio. Tetangga gua respect enak banget Bagio. Kalau lagi nggak ada sewa buka baju dia. Buka baju dia ya kan. Cek. Anjing dong kan ini C70-nya Iya. iki, C70 warna ungu tuh. Bagio. Pakai baju Juventus. Kagak, dia lebih ke arah ini ya, PSS Sleman. Iya. Kok ya? Emang kenapa dong mau PSS Sleman? Enggak Emang lu ada apa dong sama Sleman? Ada apa? Jangan begitu loh. Lah emang kenapa dong? Sama PSS Sleman? Kan Bami Jawa wajar dong pakai Iya, baju. gua habis doa bersama gua. Ini buat Kanjuruhan. Kanjuruhan. Oh ya udahlah. Iya. Oke enggak apa-apa. Iya. Tiup lilin. Tiup lilin dong. Tiup lilin. Iya, Jangan dong, berduka, jangan dong, jangan. berduka. Cut. Oke, ya jadi gitu. Kan nanti diserang. Kanjuruhan. Cukup Ji. Udah tutup ya. Jadi udah deh itu aja kutub pasar kali ini karena emang nggak banyak ya, maksud gua Italia. Lagi sedang tidak baik-baik saja Ntar maksud nih gua. seru nih Interlon Barca nih. Nah, Kapan ini dibahas nih. Ya Wan boleh tuh. Wan bule lah, cobalah mundur lah. Nih gue berani nih sekarang nih. Temennya banyak. Wan Bukan Bule cuma gue. mundur soalnya gua dukung jadi wali kota. Iya. Gubernur. Gubernur ya? Wan bule mundur karena depannya ada orang. Iwan- Geseran. Iwan Bule jadi Bupati Oku Selatannya Iwan Bule. Kampungnya Maca. Kampungnya Maca. Oku Selatan. Kampungnya Maca. Deh, bukan Oku Timur ya? Cak, lu Oku Timur ya, Cak? Selatan. Oku Selatan, iya benar. Kampungnya Maca, Oku Selatan. Maca menjadi ini bupati di Oku Selatan. Iya. Lihat aja Maca bupati Oku Selatan 2028 kalau nggak salah dah. Nanti Maca coblos. Dia emang kayak orang Korea. Iya. Tapi dia Indonesia asli kok. Asli dia asli pribumi dia. Asli pribumi Oku Selatan itu. Bapaknya kalau nggak salah ini dah. Namanya ada Oku Selatannya belakangnya. Penembak jitu gua. Usop. Nggak udah kemana-mana. Udah deh. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat channel Komedia karena
kita akan menuju ke 1000 subscriber. Amin. Tai masih 200 anjing yang nyoblos. Menuju mah udah 900 baru menuju dari sekarang. Kok gitu ngomong dari awal bikin channel anjing. Kita akan sekarang nih kita lagi menuju 1 juta subscriber. Tapi thank you supportnya udah nambah 50-an Gi. Ya nambah Udah sampai lumayan 200 lah. subscriber sekarang, thank you banget. 208 tadi pagi, cuman siang 207 ada yang unsubscribe 1. Siapa yang unsubscribe? Gak ditunjuk-tunjuk. Gue lihat tuh sempet 208 jadi 200. Ya udah kan terserah dia Ki. Enteng bener jempolnya. Gak boleh begitulah lain kali. Subscribe lagi. Sebelum gua naikin Pentet ya. tombol merah. Ntar gua Pentet tombol merah. udah terkenal pusing lu semua. Udah jadi segitu dulu. Kutu Pasar kali ini, episode kali ini bahas Chelsea sama AC Milan. Kurang seru emang pertandingannya, tapi ya Partai besar lah. iya tetap partai besar dan kita hargai histori dari setiap tim itu. Oke, thank you buat lu semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sekali lagi ya. Karena Nanti lu ituin muka gua masih lagi. karena kita bakal 1000 subscriber, jadi jangan lupa subscribe. Terakhir dari gua Boti. Gua cabut. Bye bye. Thank you. Bye bye.